Depan ini. Ngapain? Ya kamu jalan, bego. Goblok lu ya. Itu kan lu bilang suruh nunggu siapa? Apaan? Lu bilang suruh nungguin siapa? Enggak ya, kamu jalan. Ya juga. Siapa? Dia lagi mau siap-siap. Lu udah mau sama dia bareng? Iyalah. Ya udah. Coba lu telepon orangnya. Dia nggak keluar tadi. Bocor duluan lu. Lu yang bocor. Udah telepon belum? Udah telepon belum kan? Lagi mau teleponnya? Lama lu. Kerja lu terlalu lemot. Telepon biasa aja. Boleh mati dulu. Bola mataku ini termasuk yang terlalu hitam nih. Oke. Kita masih harus menunggu. Kami menunggu. Buat teman-teman semua yang kalian ngerasa kalau kalian mau belajar ekspor, role modelnya atau panutannya lagi belajar ekspor, menurut gue jangan, karena gue udah punya panutan baru. Karena panutan belajar ekspor adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kenapa akhirnya gue punya panutan Nabi Muhammad yang menjadi role model gue dalam dunia ekspor? Soalnya ketika gue membuat buku ini, gue buat namanya Kitab Ekspor. Jadi gue tulis pemikiran gue hampir 10 tahun gue berbisnis di dunia ekspor, dan gue cuma sekedar ekspor ya. Kalau ekspor itu kan bicara kayak dari Indonesia kirim kontainer doang tuh. Pemikiran seperti itu. Tapi kalau gue sekarang udah berbisnis di beberapa negara, kayak gue ada perusahaan sekarang di Singapura, di Jepang, dan saat ini gue juga lagi kayak bikin perusahaan di Dubai untuk melakukan bisnis trading. Jadi gak cuma sekedar ekspor kontainer, tapi gue udah akan melakukan bisnis gue yang di sana gitu loh. Nah, semua pemikiran dan ilmu yang menurut gue mahal ini, semua kerumitan yang ada di otak gue tuangkan ke dalam buku ini dengan bahasa yang sederhana. Nah, di dalam buku ini ketika dalam penulisannya, gue akhirnya mencari orang yang lebih hebat dari gue yang gue bisa pelajari kisah hidupnya untuk gue jadikan panutan. Dan ternyata gue menemukan satu cerita yang menarik, dan gue bersyukur banget meskipun gue non muslim, tapi gue suka sekali dengan cerita Nabi Muhammad. Perjalanan hidupnya dari awal mulanya, hidupnya mungkin tidak sebaik kebanyakan orang, ditinggal orang tuanya, kakeknya, dan harus hidup dengan pamannya. Tapi dari situ akhirnya Nabi Muhammad belajar untuk bisa berdagang. Di sini gue ada tulisan perjalanan dagang ke Syam. Ini salah satu topik yang gue bahas di buku ini, dan perjalanannya bersama dengan Abu Talib, pamannya. Jadi umur 12 tahun Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Syam atau Suriah bersama pamannya, dan dalam perjalanan ini mereka membawa barang-barang dari Mekah untuk dijual di pasar Syam, dan juga sebaliknya membawa barang Syam dari Suriah untuk dijual di Mekah. Jadi ini aja sudah membuktikan bahwa Nabi Muhammad juga melakukan perdagangan internasional yang dimana dan ternyata yang membuat gue akhirnya suka sekali dengan Nabi Muhammad dan gue jadikan sebagai panutan hidup, panutan bisnis gue, adalah ini poinnya. Jadi gue tulis ketika di dalam proses kenabiannya Nabi Muhammad ini bisa menyebarkan seluruh agama Islam sampai seluruh dunia. Kenapa? Karena pengalaman perdagangan internasionalnya beliau tidak hanya memberikan keutamaan ini, tapi juga membantu menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi dan contoh akhlak yang baik. Jadi penyebaran Islam itu sebenarnya dimulai dari situ. Ketika kalian punya integritas, kalian punya skill gitu ya untuk bisa punya koneksi di banyak negara, ternyata ada membawa kebaikan juga ketika kalian ingin membawa sesuatu yang kayak nilai-nilai hidup yang kalian percaya. Arya bukan ya? Gue berbisnis internasional, kayak gue punya network yang banyak.
Gaya dia. gue bisa menyampaikan sangat baik untuk banyak orang di seluruh dunia. Jadi bisnis ekspor ketika gue nulis buku ini, gue mengubah cara pandang gue dan cara pikir gue bahwa ini bukan sekedar uang, ini bukan sekedar lu kaya terus lu bisa beli semua yang lu mau, bukan. Tapi pertama kan kalau ekspor bisa menciptakan kerja yang banyak buat orang. Yang kedua, yang menjadi role model adalah Nabi Muhammad, di mana pada akhirnya Nabi Muhammad bisa mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam di seluruh dunia dengan network yang punya di pengalaman bisnis sebelumnya. Makanya ini buku main tebal, gue gak mau promosi buku sebenarnya di video ini, tapi gue akui gue bangga dengan menulis buku selengkap ini. Buat teman-teman pengen, sebenarnya gue akan kasih link di kolom deskripsi. Tapi yang terpenting adalah gini, ketika kita berbisnis ekspor, kita nggak cuma sekedar manajemen atau kiri kan makanan kita pribadi itu enggak, tapi banyak orang yang bisa ditolong. Banyak banget teman-teman dari komunitas bisa ekspor yang udah berhasil ekspor, mereka buka lapangan kerja, desa awalnya 2 desa, 3 desa, sekarang bisa kecamatan dan karena kehadiran satu orang yang mengerti tentang bisnis ekspor. Nah makanya gue bayangin selalu kalau ada 1 juta anak muda yang mereka belum ekspor, gila Indonesia maju, bener maju. Makanya waktu gue cepat di beberapa bulan yang lalu, gue ketemu sama banyak ekspor pengen berinvestasi di Indonesia. Pertanyaannya sederhana, kenapa mereka mau berinvestasi di Indonesia? Mereka selalu bilang ke gue bahwa saat ini negara peringkat 4 Jepang adalah ekonomi terkuat, tapi katanya di tahun 2040 sampai 2045 Indonesia akan menjadi urutan 4. Jadi Indonesia bakal jadi the next Jepang, dan Jepangnya akan turun ke nomor 8 sampai 10. Jadi mereka melihat bahwa Indonesia punya potensi sebesar itu. Sayang sekali kalau kita sebagai orang Indonesia nggak bisa melihat potensi, ya sebenarnya dilihat sama orang luar. Karena kalau kita tidak bisa melihat potensi itu, orang luar yang melihat, orang luar yang akan memanfaatkan semua yang kita punya. Gue tuh nggak mau, gue pengen anak-anak muda kita melek dan bisa memanfaatkan semua yang memang ada di negara kita. Kita hanya Indonesia sebuah keuntungan. Kenapa? Karena negaranya luas, semuanya ada, kita kaya, emas, perak, berlian, apa, batu bara, nikel, itu baterai. Kita punya semua. Itu baru dari komoditas mineral. Belum kita bicara dari laut, belum dari ikan, belum dari udang, belum dari cumi. Kalau gue bicara itu sangat banyak. Makanya konsep berpikir bisnis ekspor itu harus dibuat sesederhana mungkin supaya kalian ngerasa bahwa ini bukan bisnis yang rumit. Nah harapannya dengan adanya kita ekspor ini bisa membantu kalian untuk bisa memecahkan semua kerumitan yang di kepala kalian. Itu selama bertahun-tahun mungkin dari berapa tahun kalian bisnis ekspor tapi bingung dan rumit. Nah di kita ekspor ini akan dipecahkan. Tapi balik lagi, gue bangga sekali dengan nulis di kita ekspor ini karena gue belajar satu pengalaman dan satu ilmu yang luar biasa dari Nabi Muhammad bahwa bisnis ekspor itu atau bisnis internasional itu nggak selamanya untuk bisa keuntungan, tapi ujung-ujungnya ada hal baik yang bisa disalurkan. Makanya gue pengen gue menjadi eksportir dan gue bisa melakukan hal yang sama dengan mengajarkan hal-hal baik buat banyak orang. Kurang lebih seperti itu. Mungkin di video kali ini gue gak bicara banyak, tapi semoga teman-teman dengan poinnya dan kalian bisa mengerti dunia ekspor karena menjadi hal yang menarik dan ini hal yang harus dipelajari karena kita tinggal di Indonesia. Jangan sampai orang luar yang manfaatin dan kita nggak bisa dapat apa-apa dari situ. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Lima detiknya begitu terus. Nawin. Udah jalan aja, Cok. Dia jalan sendiri. Kenapa emang? Dia nggak mau katanya. Siapa nggak mau? Apa lu? Itu katanya mau tadi. Itu parku juga ya gue bilangnya. Mau apa nggak mau? Mau, nanti panggilin dia. Ya itu buktinya dia lagi dalam nunggu katanya. Nunggu dulu. Dia lagi nunggu orang kan, bego katanya. Mana? Sekarang panggil dia aja sono ke dalam. Tungguin dulu aja katanya. Kita lagi nunggu orang kan. Ya udah lah, nunggu dulu lah. Nunggu dia keluar. Nunggu berapa lama? Nunggu dulu. Nunggu berapa lama loh, Cok? Coba suruh keluar dah. Dia kan udah selesai tuh kayaknya. Ya lu panggil aja sono. Si Oma yang nggak ngizinin Pian. Siapa mau? Emang dia kayak tai. Coba lu telepon lagi ke dia. Dia memiliki nafsu dan jenis kelamin. Kodam ini lebih kepada sosok makhluk pendamping yang selalu mengikuti dan menuruti perintah dari tuannya, yaitu si pemilik badan alias manusia. Nah, jadi berbeda-beda pemahamannya. Bahkan di dalam buku yang lain lagi, yo geng, tekan tombol subscribe geng. Ngerasa terhibur aja ya setiap ada live streaming cek kodam ini. Karena kalau misalkan kita lihat ya, dia ngecek namanya siapa nih? Juminten, oke, ada kodam ular, ya kan? Julian Hardana, kodam apa nih? Kodam ular, ya gitu-gitu dah. Pokoknya segala nama orang itu langsung dicek-cek lah kodamnya. Entah gimana caranya dia bisa ngecek kodam orang lain hanya melalui nama doang, namanya juga selewat gitu. Entah itu benar-benar ada ilmunya atau cuma akal-akalan doang gitu. Yang mana kalau kita lihat ya jatuhnya kayak scam ya kan? Dari viralnya tren cek kodam ini, gue jadi tertarik nih buat ngebahas perihal cek kodam ini. Ini sebenarnya apa sih gitu kan? Cek kodam itu apa yang dicek?
sesakti itu bisa tahu ada sesuatu di dalam diri kita gitu. Apakah ngecek kodam ini agar kita bisa mengetahui ada hantu apa atau setan apa di dalam diri kita sehingga kita bisa mempelajari karakter kita atau gimana gitu kan. Nah, makanya sekarang gue pengen membahas tentang kalimat kodam atau kata kodam, apa sih maknanya dan apa sih gunanya ngecek kodam itu? Apakah ini cuma rekayasa atau sebenarnya nih geng, ada sejarahnya yang mana cek kodam sendiri ternyata bermanfaat. Nah, sekarang sama-sama kita bahas tentang fenomena cek kodam ini, langsung aja di sisi lain. Oke, jujur aja sebenarnya gue ngerasa kayak pembahasan ini kurang bermanfaat ya sebenarnya, tapi kayaknya lucu aja gitu kalau kita bahas. Nah, jadi sekarang kita awali nih pembahasan kali ini dengan pengertian dari kata. Lucu aja, bisa aja lu. Lucu aja buat ngumpulin video juga banyak nih bos duitnya. Berapa? 291.000. 30 juta mah dapat ini bro, satu video ini. Bisa-bisaan belum. Lucu aja. Jadi mungkin sebelumnya ya, kita udah pernah mendengar istilah kodam ini, geng. Seperti misalkan kalau ada orang yang bisa tahan terhadap rasa sakit, kebal, dan apa ya, punya ilmu sakti, itu biasanya disebut memiliki kodam. Apalagi dulu gue pernah ngebahas tentang edukasi stop tawuran kan. Jadi gue mengundang para jagoan-jagoan yang udah tobat, yang udah tawuran lagi, untuk menceritakan pengalaman mereka ketika mereka tawuran. Nah, akhirnya muncul tuh, wah, ada kodam Katak Bijer, ada kodam Alik Bijer, kodam Yunus, kodam Bokir, wah semua kodam ada. Dan disitulah gue jadi paham, oh kodam itu ilmu ya, atau tenaga ya, sesuatu yang gaib yang bisa masuk dalam tubuh kita dan membuat kita sebagai manusia itu akan memiliki kekuatan yang berbeda dengan manusia biasa. Jadi kurang lebih penjelasannya kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba gue kaget, kenapa sekarang kok semua orang bisa dicek kodamnya gitu ya. Padahal ya, kalau kita lihat nih, orang-orang yang masuk ke dalam live streaming para pengecek kodam itu, kayaknya tuh orang-orang nggak pernah mempelajari ilmu goib, ilmu hitam ataupun ilmu putih, tapi kok bisa dengan sendirinya memiliki kodam gitu di dalam tubuhnya, yang seolah-olah kodam ini adalah bawaan tubuh. Jadi dari sini gue bisa menyimpulkan kodam itu adalah sesuatu yang datang secara alamiah kalau kita merujuk kepada tren cek kodam yang ada di TikTok gitu kan. Tapi benarkah demikian? Dan sebenarnya kodam ini gimana sih, geng? Nah, jadi geng ya, gue jelaskan dari asal muasal kata kodam dulu. Jadi kata kodam ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya pembantu, penjaga, atau pengawal. Untuk penjelasan mengenai arti kodam secara luas itu banyak yang berbeda-beda pendapat gitu ya. Jadi di dalam buku yang berjudul Ilmu Hikmah Antara Hikmah dan Kedokteran Kerukunan yang ditulis oleh Perdana Ahmad, kodam ini justru dikatakan merujuk kepada jin muslim yang menjadi sahabat seseorang. Nah, itu ada yang maknanya seperti itu. Terus sementara di dalam buku lain, yaitu salah satunya buku yang berjudul Ilmu Mistik Kejawen, menguak rahasia hidup orang Jawa. Nah, ini ditulis oleh Dr. Abimanyu. Di sana dikatakan kalau kodam itu berbeda dengan jin atau berbeda dengan setan, walaupun entitasnya sama-sama goib. Nah, ini gila juga nih ya, penjabarannya itu luas gitu. Di sana kodam dikatakan dia memiliki nafsu dan jenis kelamin. Kodam ini lebih kepada sosok makhluk pendamping yang selalu mengikuti dan menuruti perintah dari tuannya, yaitu si pemilik badan alias manusia. Nah, jadi berbeda-beda pemahamannya. Bahkan di dalam buku yang lain lagi yang berjudul Misteri Kodam yang ditulis oleh Nur Prabawa Wijaya, di dalam tradisi Jawa itu kodam dikenal sebagai makhluk yang ditugaskan untuk membantu manusia dalam usaha tertentu. Jadi selain dari kodam adalah gerewangan ya di dalam budaya Jawa. Tapi aja ya, gua nggak tahu nih benarkah seperti itu atau enggak. Kalau misalkan ada teman-teman yang paham dengan budaya Jawa, boleh silakan tinggalkan kolom komentar tentang informasi tersebut untuk mengkoreksinya gitu atau menambahkan infonya agar lebih lengkap. Nah, oke, kalau kita membahas tentang kodam ini dalam pandangan agama Islam, dikatakan kodam atau gerewangan dalam budaya Jawa ini bisa didapatkan dari bangsa malaikat atau justru jin. Kalau didapatkan dari malaikat, cara yang tepat atau cara yang ampuh untuk mendapatkan kodam tersebut hanyalah dengan cara mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, mulai dari sholat, membaca ayat suci Al-Qur'an dan sering berzikir serta amalan-amalan lainnya. Nah, dikatakan ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan datang dengan sendirinya kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara malaikat tersebut ada yang bernama malaikat Hafatoh yang berarti penjaga, yang dijadikan tentara yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Terus dari informasinya nih ya, jumlahnya itu ada sekitar 180 malaikat dan malaikat-malaikat tersebut menjaga manusia secara bergantian di waktu asar dan subuh. Nah, inilah yang disebut atau digambarkan sebagai kodam, yang mana kodamnya ini berasal dari sisi yang putih atau sisi yang positif gitu, berasal dari sosok malaikat. Sementara kalau yang berasal dari sisi yang gelapnya atau dari sisi jinnya itu juga bisa. Dan bahkan kodam yang berasal dari sisi jin itu dibagi menjadi dua, yaitu jin muslim dan jin kafir. Kalau yang kafir, mereka ini tidak beriman kepada Allah dan memiliki tujuan untuk menyesatkan. Nah, sementara jin muslimnya itu berbeda tugas, mereka tidak akan menyesatkan. Jadi jarang sekali bangsa jin muslim ini yang menjadi kodam bagi manusia, karena jin muslim itu lebih kepada menjalankan ibadah mereka sesuai dengan perintah Allah. Nah, di sini kita bisa membedakan ya, berarti kodam kalau dalam kepercayaan Islam itu ada yang berasal dari malaikat dan ada yang berasal dari bangsa jin, terutama jin kafir. Nah, ini adalah kodam dari dunia gelapnya gitu ya, atau ilmu hitam lah dengan sebutan lainnya. Nah, tetapi di dalam hal ini gue juga mendapatkan sedikit informasi lain nih. Kalau kodam ini gak cuma malaikat doang dan juga jin doang, tetapi ada juga kodam leluhur. Nah, kodam leluhur ini kayak gimana? Apakah arwah nenek moyang atau arwah seseorang yang dipuja-puja atau gimana nih? Nah, nanti kita bahas juga. Terus ada juga yang disebut dengan kodam hewan. Dan yang terakhir adalah kodam yang mendiami benda pusaka seperti keris, batu aki, tombak, dan juga benda-benda lain sebagainya. Jadi di dalam kepercayaan ini biasanya yang mempercayai akan keberadaan kodam, baik itu keberadaan kodam yang dipercaya secara agama Islam gitu ya, itu kebanyakan adalah masyarakat dari suku Jawa. Karena di daerah Jawa sendiri banyak masyarakat yang sampai sekarang itu percaya terhadap animisme dan dinamisme, yang mana mereka sangat menghormati semua makhluk yang bisa dilihat oleh mata dan juga yang tidak bisa dilihat oleh mata alias gaib. Nah, makanya istilah kodam ini bisa dikatakan yang munculnya pertama kali di dalam budaya masyarakat suku Jawa. Yang mana masyarakat Jawa sendiri itu percaya, geng, kalau kodam bisa memberikan bantuan kekuatan atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, seperti yang membagi energi kodam tersebut kepada orang yang memakainya, atau mampu untuk memberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam gaib, atau bahkan bisa dijadikan sebagai pembantu atau sesuatu yang akan menjaga, menolong orang yang memakai kodam tersebut ketika dia sedang membutuhkan pertolongan atau perlindungan. Jadi kurang lebih nih ya, kodam ini ya hampir mengarah-arah kepada semacam jimat gitu, geng. Dengan kata lainnya ya jimat gitu kan. Jadi orang percaya terhadap sesuatu yang bisa terlihat seperti benda-benda pusaka atau justru tidak terlihat seperti yang mereka bilang ada sosok jin lah, arwah lah, atau apalah gitu ya. Pokoknya itu disebut sebagai kodam. Jadi dalam hal ini jangan heran, geng, kenapa banyak masyarakat dari suku Jawa yang sampai saat sekarang ini masih mempercayai hal goib, yaitu kodam. Karena di dalam budaya dan tradisi orang Jawa kuno dari zaman dulu memang mempercayai adanya hal-hal gaib dan kepercayaan tersebut diturunkan secara turun-temurun sampai generasi sekarang, sehingga mempercayai hal-hal gaib seperti tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa sehari-hari. Dan bahkan bagi masyarakat Jawa nih, kalau kita berbicara tentang kodam, mereka juga percaya hal tersebut sampai dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Makhluk-makhluk gaib tersebut dianggap bisa tunduk kepada manusia, bahkan bisa diperintahkan untuk menjaga sebuah tempat yang dianggap sakral. Di dalam keilmuan spiritual Jawa, hal ini sangat lumrah. Jadi kalau di zaman dulu nih ya, kepercayaan terhadap kodam ini lebih dikenal sebagai sihir, tetapi untuk sekarang terjadi pergeseran makna, yang mana makna kodam sendiri justru digunakan untuk sesuatu yang dianggap menyerang, misalkan seperti santet, atau justru untuk sesuatu yang gagah-gagahan ya kan. Kodam digunakan untuk bisa kebal, berantem sama orang dan lain-lain lah. Jadi pergeseran maknanya itu jauh sekali. Selain yang gue sebutkan tadi juga nih, geng, ada juga yang beranggapan kalau kodam ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemiliknya, yang membuat kodam itu bisa mengetahui banyak hal tentang diri dari pemiliknya
kebiasaan, dan juga hal-hal lain. Bahkan dipercaya kalau kodam ini mempunyai kemampuan untuk menirukan tuannya. Nah, kalau misalkan dianggap seperti itu, berarti kodam ini geng, hampir mirip dengan korin gitu kan? Karena yang kita tahu ya, kalau misalkan seorang anak manusia meninggal dunia, terus tiba-tiba ada kesurupan, ada gentayangan, penampakan arwah, itu disebut sebagai korin. Dan korin ini sifatnya bisa menirukan si yang punya tubuh dengan sangat-sangat detail, dengan sangat-sangat mirip, sehingga ya ketika ada sesuatu yang terjadi nih ya, misalkan si yang punya tubuhnya itu meninggal dunia karena tabrakan, nah korinnya itu bisa niru, dan korinnya itu bahkan tahu semua perjalanan hidup dari si punya tubuh. Makanya ketika kesurupan dia bisa bercerita. Contohnya kayak kejadian Vina, dia bilang yang habis nyawa saya adalah si A, si B, si C. Nah, kenapa dia bisa menyebut hal itu? Karena selama si yang punya tubuh hidup, korin ini selalu mengikuti si yang punya tubuh. Jadi dia mengetahui semua apapun kegiatan dari si yang punya tubuh semenjak si yang punya tubuh ini mulai dewasa atau akhir balik. Nah, bukan dari lahir, karena kan kita sering dengar juga ya, kalau anak kecil yang baru lahir itu biasanya disebut sebagai malaikat, masih suci, belum ada dosa. Nah, ketika dia dewasa sudah bisa menanggung dosanya sendiri. Nah, biasanya itu korinnya mulai membaca atau menyimpan semua memori kehidupan dari si yang punya tubuh. Nah, makanya nih gue jadi mikir, oh kalau ada anggapan begitu berarti kodam ini sebenarnya korin gitu kan? Atau gimana nih menurut pemikiran kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah. Nah, lalu geng, gue juga mendapatkan sebuah artikel nih, informasi dari Tirto.id, yang mana di sana dituliskan ada beberapa kodam yang muncul dalam berbagai mitos di masyarakat. Nah, kita jabarin satu-satu ya. Yang pertama nih, ada kodam harimau putih yang disebut sebagai penjaga para raja dan leluhur di Indonesia. Dikatakan juga kalau kodam harimau putih ini digambarkan dengan sifat yang bijaksana, tenang, tapi di satu sisi sangat kuat. Nah, itu yang pertama. Terus ada yang kedua, kodam ular naga yang memiliki sifat cerdik, berwibawa, kuat, dan memiliki belas kasih. Nah, itu berarti ini masih sebagai hewan ya. Terus yang ketiga, ada kodam buaya putih yang digambarkan memiliki sifat tenang, tapi licik, lincah, dan juga kuat. Nah, kalau kita lihat memang dalam bentuk aslinya ya, hewan buaya itu memang ya agak licik gitu ya, mengendap-endap, tenang, tiba-tiba menerkam, ya kan? Jadi sesuai dengan sebutan kodam tadi. Lalu yang keempat nih, ada kodam Batara Karang. Nah, kodam ini disebut oleh beberapa orang sebagai jenglot, di mana dikatakan dia akan memberikan ilmu kebal dan umur yang panjang bagi si penggunanya melalui hal goib. Nah, jujur untuk yang keempat ini gue nggak banyak informasi tentang hal itu. Mungkin kalian yang pernah dengar mengenai informasinya boleh tinggalkan komentar di bawah. Lalu yang terakhir nih, yang terakhir adalah kodam Sulaiman, di mana dikatakan kalau kodam Sulaiman ini merupakan salah satu bentuk kodam yang kuat dalam kepercayaan spiritual. Dan biasanya kodam ini dimanfaatkan untuk menambah kekuatan agar bisa kebal terhadap senjata dan selamat dari serangan musuh. Dan kodam Sulaiman ini biasanya disimpan di dalam cincin atau batu mulia. Wah, kodam yang terakhir ini adalah kodam yang paling sering digunakan oleh orang-orang Indonesia yang memiliki jiwa premanisme. Biasanya preman-preman kan pakai akar baha, terus juga pakai cincin kaki gede-gede, yang mana di dalam segala bentuk benda yang dia pakai itu dianggap ada isiannya. Nah, itulah yang disebut dengan kodam Sulaiman. Dan dari beberapa orang yang memakai kodam itu memang ada yang bahkan sampai terbukti mereka itu bisa kebal terhadap senjata tajam. Nah, kalau kalian nggak percaya dengan hal itu, ya bebas, terserah aja. Tetapi ya buktinya atau pembuktiannya itu udah banyak kan. Kita bisa lihat sendiri hal-hal seperti ini tuh kalau dianggap trik, ya bisa jadi trik. Tetapi kita juga bisa melihat dengan mata kepala sendiri dari jarak dekat. Banyak sekali orang-orang yang kebal di Indonesia ini. Jadi gue juga bingung kalau mau bilang itu cuma trik semacam sulap, tapi di depan mata gue hal itu nyata gitu. Parang, pisau yang tajam-tajam itu diasah atau disayat ke tangannya, tapi nggak luka, ya kan? Mereka semua kebal. Nah, itu gimana tuh penjelasan secara ilmiahnya kalau memang hal itu cuma trik dan tidak nyata? Ya mungkin kalian yang lebih paham dengan penjelasan tersebut boleh coba tinggalkan komentar di bawah nih. Oke, geng, di sini gue pengen jelasin lagi geng sedikit tentang korin. Sebelumnya kan gue udah mention nih soal korin yang kok kayak mirip banget dengan kodam, yang mana kodam ini dianggap sebagai peneman gitu ya, peneman dari si manusia yang bisa meniru sifat manusia tersebut. Nah, lalu apa bedanya nih antara kodam dengan korin? Nah, korin kan seperti yang kita tahu, korin ini adalah teman atau pendamping. Berdasarkan arti tersebut, berarti korin ini dapat diartikan sebagai makhluk halus atau jin yang mendampingi hubungan manusia sampai dia mati. Nah, tapi berbeda dengan artinya yaitu teman, korin ini justru masuk ke dalam golongan jin yang jahat, geng. Karena dikatakan kalau korin itu memiliki tugas untuk menghasut manusia agar manusia menjauh dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tersebut bakal terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ada cara untuk melemahkan korin, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang mengatakan kalau korin juga bisa diislamkan seperti jin korin milik Rasulullah SAW. Nah, berdasarkan dari penjelasan mengenai apa itu korin, kalian bisa lihat sendiri bahwa ini cukup berbeda dengan kodam. Kalau kodam itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang membutuhkan seorang pembantu atau pengawal atau penjaga bagi tubuh orang tersebut. Jadi mereka itu bakal bekerja sama gitu ya dengan sosok gaib, atau sosok gaib tersebut memang menjadikan dirinya sebagai penjaga si manusia tersebut, dan itulah yang disebut dengan kodam. Jadi bisa dikatakan tidak semua orang punya kodam, tapi semua orang punya korin. Makanya nih ya, di live streaming TikTok yang viral-viral itu sering sekali kita dengar si A kodam harimau putih, si B kosong, ya kan, si C kosong. Nah, yang kosong itu artinya tidak memiliki kodam, karena memang kalau dari informasi yang gue dapat ya tidak semua orang memiliki kodam. Jadi dalam hal ini semoga kalian bisa membedakan nih geng ya, mana kodam, mana korin. Nah, terus geng, di awal pembahasan ini gue juga udah menyebutkan nih, gimana caranya agar bisa memiliki kodam yang dikatakan dari bangsa malaikat dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gue juga menemukan beberapa cara lain nih geng yang dijelaskan agar kita bisa memiliki kodam. Cuma gue nggak tahu ya ini benar apa enggak nih, dan gue juga nggak tahu kodam itu dari golongan malaikat atau jin. Tapi yang jelas di sini gue cuma berbagi informasi aja kepada kalian, tidak menyuruh kalian membuktikan atau mempraktekkan hal ini atau yang musyrik gitu. Nah, cara yang pertama dari informasi yang gue dapatkan, dikatakan untuk mendapatkan kodam itu seseorang bisa berziarah ke makam leluhur seperti makam orang tua, kakek atau nenek yang ketika mereka masih hidup juga memiliki kodam, dan kodamnya itu masih ada sampai sekarang. Itu artinya kodam tersebut butuh untuk diwariskan, dan untuk mewariskan kodam tersebut dikatakan seseorang harus menyambungkan jiwanya dengan leluhurnya tersebut yang sudah meninggal. Nah, lalu amalan yang harus dilakukan adalah dengan mengambil 3 genggam nasi putih lalu ditaburkan atau diberikan kepada makam leluhur mulai dari orang tua sampai dengan kakek nenek. Nah, lalu sudah pasti dibutuhkan doa-doa atau mantra-mantra tertentu yang memang dikhususkan untuk si pewaris kodam. Wah, itu cara yang pertama. Nah, terus cara yang kedua gimana nih? Cara yang kedua ini cukup simpel sebenarnya. Cara yang kedua adalah diharuskan untuk selalu berperilaku baik, karena kalau seseorang itu berperilaku baik, mengamalkan hal baik, maka energi yang akan didapat dan yang dikeluarkan pun pasti akan baik, dan ini akan berpengaruh terhadap kodam. Yang mana kalau seseorang itu bersifat baik, mengamalkan hal baik, maka kodam yang akan muncul dari dirinya juga adalah kodam yang baik. Ya, kalau penjelasannya kayak gitu, menurut saya hal tersebut bukan kodam sih ya sebenarnya, lebih kepada energi alam aja gitu. Kalau seseorang selalu mengamalkan hal baik, bersikap baik, menjalani hal baik, ya alam juga sayang sama dia. Otomatis tuh orang pasti bakal dilindungi oleh energi positif yang ada di alam semesta ini ya kan. Nah, tapi hal tersebut justru dianggap sebagai salah satu untuk mendapatkan kodam. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan merawat budaya dan juga pusaka dari leluhur. Seperti salah satunya adalah keris. Ya, ini banyak juga nih gue lihat dari teman-teman penggiat tawuran ya kan, yang udah tobat. Seperti salah satunya Katuk Bizer, terus juga Bokir. Sering sekali gue lihat mereka itu memfoto kayak senjata tajam tradisional kayak keris atau foto-foto siapa gitu ya. Gue juga nggak paham gitu. Tapi yang jelas itu semacam mengarah kepada hal-hal berbau kodam-kodam kayak gini. Benar nggak sih? Kalau gue salah boleh dikoreksi gitu. Nah, lalu ada cara yang keempat nih. Cara yang keempat ini adalah dengan melakukan puasa beton yang dikatakan akan menambah energi yang selaras dengan kodam pendamping nantinya. Nah, itu cara yang keempat. Dan cara yang kelima adalah tirakat atau menahan hawa nafsu yang bertujuan untuk memperluas wadah spiritual seseorang tersebut sehingga kodamnya bisa masuk ke dalam tubuh orang yang ingin memiliki kodam itu. Nah, salah satu bentuk tirakat ini adalah melakukan puasa mutih selama 7 hari 7 malam, dan puasa ngebleng atau apa dibacanya tuh ngebleng ya, yaitu puasa tanpa makan dan minum selama 7 hari. Dan yang terakhir nih caranya adalah dengan rajin dan beribadah tepat waktu. Wah, tetap aja ya, dari semua amalan yang harus dilakukan itu semua adalah amalan-amalan yang bisa dikatakan sangat positif gitu. Jujur aja kalau gue disuruh untuk melakukan setiap amalan tersebut gue bakal kerjain, karena walaupun gak dapat kodamnya tapi cukup positif untuk diri kita sendiri gitu. Gak harus berharap dapat kodam gitu ya. Untuk kewarasan mental dan
bingung kenapa suaranya bisa jadi berubah ya. Dari yang seret gitu kan. Coba dengerin. Nah, lalu timbul pertanyaan nih, geng, apakah kita bisa Oh, mengetahui editan ininya guys, mic editannya itu. Jadi kalau misalnya editan mic-nya itu nggak bagus, nggak sesuai, dia turun guys suaranya. Syung. Ini nenekku nggak kuat melihat kodam seseorang, ya kan, seperti jasa yang ditawarkan oleh para kreator-kreator TikTok memeriksa kodam, ya kan? Nah, ternyata nih katanya sih bisa. Jadi ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita jadikan acuan untuk melihat kodam seseorang. Nah, ini informasinya gue dapatkan dari sebuah buku ilmu mistik kejawen, menguak rahasia hidup orang Jawa. Di sana tertulis katanya sih ada 6 tanda kalau kita mau melihat seseorang yang memiliki kodam atau tidak. Nah, jadi di sini gue jabarkan satu persatu. Tanda-tandanya yang pertama nih ya, terlihat dari pola pikir orang tersebut yang dikatakan lebih dewasa daripada usianya. Nah, berarti ini berlaku untuk anak muda. Terus yang kedua, terlihat dari kepekaan batinnya yang tinggi. Lalu yang ketiga, dia ini memiliki kemampuan melihat masa lalu. Wah, kayak orang yang punya tingkat 6 itu kurang lebih. Lalu yang keempat, memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap sejarah. Dan yang kelima, memiliki tanda khusus di tubuhnya seperti memiliki bercak hitam atau coklat di bagian tubuh tertentu. Ya kurang lebih ini disebut dengan tanda lahir. Dan yang terakhir atau yang keenam, itu memiliki penghormatan yang tinggi terhadap keluarganya. Lagi-lagi orang yang bersifat baik atau berbudi baik gitu. Nah, mungkin di antara kalian ada yang memiliki tanda-tanda demikian. Jangan-jangan kalian juga punya kodam nih, ya. Salah satunya adalah buat kalian yang suka dengan sejarah. Nah, itu memungkinkan sekali untuk kalian punya kodam. Dan memang kodam ini kalau kita lihat dari semua ciri-cirinya, itu adalah sesuatu yang gaib atau yang tidak bisa kita lihat, yang mana terkadang tidak bisa dicerna oleh akal atau logika manusia. Nah, tapi geng, ada informasi mengenai kodam yang bisa dilihat dari kacamata ilmiah. Jadi secara ilmuwan masih bisa dipelajari secara logika atau ya secara ilmu nyata gitu. Salah satunya tertulis dalam buku yang berjudul Master Kodam, Seni Berkomunikasi dengan Kodam Diri dan Orang Lain. Nah, buku ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Nur Prabawa Wijaya. Di dalam buku tersebut dikatakan kalau kodam itu dapat diartikan sebagai ego state yang sudah ada sejak manusia lahir. Bahkan ego state ini tetap ada di dalam diri seorang anak manusia sampai dia meninggal, ya berarti mirip kayak koin dong ya kalau dari penjelasannya gitu. Dan secara umum dikatakan kodam atau ego state dari seorang anak manusia akan terwujud melalui setiap pengalaman yang hadir di dalam kehidupan yang dia jalani. Jadi selama dia menjalani kehidupan, pengalaman apa yang dia hadapi, nah itulah yang nantinya akan berubah menjadi kodam. Tapi kalau gue lihat sih pemaknaannya lebih kepada kebiasaan diri gitu kan. Yang mana bisa dikatakan seseorang itu akan terbentuk mentalnya sesuai dengan pengalaman hidup yang sudah dihadapi. Tapi inilah yang disebut kodam kalau dalam pengkajian ilmu ilmiahnya gitu. Jadi kodam itu semacam sesuatu yang terbentuk dari kebiasaan kita. Dengan kata lain ini adalah mental seseorang. Dan katanya kodam ini akan terbentuk bagi orang yang memiliki daya emosional yang tinggi. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu, geng. Sekarang gue pengen ajak kalian untuk membahas pengalaman seseorang yang berkaitan dengan kodam ini. Nah, untuk cerita kali ini mengenai pengalaman orang lain yang berkaitan dengan kodam. Jadi ini gue ambil dari tulisan-tulisan yang ada di Quora. Nah, menurut gue ya lumayan asik juga buat kita bahas nih untuk mencari informasi tentang apa itu kodam. Jadi kayak ada sebuah akun dengan nama Mistis dan Legenda Urban yang merupakan sebuah komunitas atau grup yang ada di Quora. Dan pengalaman tersebut ditulis oleh akun dengan nama Eno ID. Jadi Eno ID ini menceritakan bahwa dia tidak mengetahui sejak kapan dia memiliki kodam. Jadi dia merasa tuh dia punya kodam lah di dalam tubuhnya. Cuma dia ini mengaku kalau dia pertama kali melihat kodamnya sendiri ketika dia masih TK melalui sebuah mimpi. Lalu di dalam mimpinya itu dia melihat kurban manusia yang biasanya seperti kita tahu ya, kurban itu kan hewan kambing atau sapi. Nah, ini bukan kambing atau sapi, tapi melainkan ini kurban yang disembelih dalam manusia. Dan Eno di saat itu tidak merasa takut ketika dia menyaksikan kurban manusia tersebut. Bahkan ketika penjagal menarik tangan Eno untuk dijadikan kurban selanjutnya. Jadi si Eno ini juga dikorbankan. Eno ini tidak merasa takut sama sekali. Nah, pada saat itu di dalam mimpinya tersebut ada seorang bapak-bapak yang memakai sorban, baju kuku dan celana putih yang memisahkan dia dengan si penjagal. Jadi digagalkanlah dia di kurban hari itu. Dan kemudian bapak-bapak tersebut mengajak Eno untuk pulang. Tidak lama dari itu Eno pun terbangun dari tidurnya dan menyadari kalau kejadian itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi di saat itu Eno ini justru tidak mengerti apa maksud dari mimpinya tersebut. Dan juga dia bingung mengapa dia bisa mengingat seluruh alur mimpinya. Yang mana biasanya ya kebiasaan orang-orang itu bakal lupa dengan mimpinya sendiri. Tetapi tidak dengan Eno, dia ingat sedetail-detailnya. Lalu seperti tadi geng, ketika Eno ini baru saja beranjak masuk sekolah SD, sekolah dasar gitu ya, dia kembali bermimpi dan dia kembali mengalami mimpi yang sama bertemu dengan sosok bapak-bapak tersebut lagi. Dia memimpikan bapak-bapak tersebut sampai 3 kali. Yang kalau ditotal dengan mimpi ketika dia masih TK berarti sudah 4 kali. Sosok yang sama ini selalu muncul di mimpinya Eno. Namun di salah satu mimpinya bapak-bapak tersebut justru berkomunikasi dengan Eno, yang mana dia menyuruh Eno untuk naik tangga di sebuah bangunan yang dari luar itu mirip dengan candi, tetapi di dalam bangunan tersebut hanya ada tangga yang menuju ke atas. Nah, dia menaiki anak tangga tersebut sampai akhirnya dia pun berada di atas. Di saat itu di depan Eno terdapat sebuah pintu yang mengarah keluar dan ketika Eno membuka pintu tersebut, Eno hanya melihat hanya ada awan di depannya. Itu dikarenakan saking tingginya tangga yang dia naiki tadi, jadi sampai mencapai awan gitu. Nah, lalu di sana ada perosotan dari pintu tersebut menuju ke bawah dan Eno pun turun menggunakan perosotan tersebut menuju ke bawah tadi. Dan saat itulah dia langsung terbangun. Nah, lalu cerita ini berlanjut ketika dia duduk di bangku SMK kelas 2. Saat itu Eno pernah iseng menanyakan mengenai kodam yang dia miliki ke beberapa orang yang mengklaim bisa melihat hal-hal supranatural atau bisa dikatakan anak indigo. Dan jawaban dari orang-orang indigo itu ternyata sama. Mereka mengatakan kalau Eno ini memiliki 3 kodam utama. Yang pertama adalah bapak-bapak bersorban putih. Nah, di saat itu sontak Eno langsung kaget. Dia bilang bapak-bapak bersorban putih. Wah, kayaknya dia merasa pernah melihat dari dalam mimpinya. Kok bisa itu disebut sebagai kodam oleh si anak indigo? Lalu yang kedua, anak indigo tersebut mengatakan kodam selanjutnya adalah perempuan berbaju hijau yang mirip seperti Nyi Roro Kidul. Nah, dan yang ketiga adalah monyet putih. Nah, tetapi dari ketiga kodam yang diberitahukan oleh anak indigo tersebut, Eno sangat yakin kalau kodam yang pertama yaitu bapak bersorban putih tadi itu adalah sosok yang dia temui di dalam mimpinya. Nah, di saat itulah Eno ini yakin sekali mimpinya tersebut terjadi. Nah, apa Pen? Lama sih masa? Katanya mau nungguin siapa makan. Mana dia? Dia nggak mau hidup dulu. Ini nunggu dulu katanya. Nelpon lalu. Udah telepon dia nggak mau katanya. Katanya mau. Lu masuk aja ke dalam panggil dong. Ini minta manggil. Mau apa? Mau katanya. Tunggu dulu dah. Nggak mau deh ya. Coba lu telepon aja. Ya, lo. Emang mau jalan apa enggak? Sama siapa? Gua mau jalan gua ya. Kemana? Gua mau ambil kacang dulu, baru kita ke sono ke alam sutranya. Terus siapa? Jadi nggak mau itu barang kita gimana? Terus lu ngapain ke Alam Sutra kalau dia nggak mau? Ya bilang aja main, dia coba bilangin. Ya dia nggak mau. Lu bilang. Ya kejamnya nggak mau. Kalau kepik lagi, apa dia macam. Terus gimana jadi? Lu panggil dianya sekarang. Lu aja dah. Kesini dah kalau enggak. Gak bisa, jangan aja gua. Yamin ke sono dulu dah.
lagi ngeliatin kodam mas. terjadi karena dia bertemu dengan kodamnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ceritanya si Eno ini. Nah, tapi masih berlanjut nih, guys. Jadi singkat ceritanya lagi, ketika Eno ini mulai PKL atau praktek kerja lapangan, nah dia ini memutuskan untuk ngekos sendiri. Nah, di saat dia ngekos sendiri, entah kenapa nih, dia merasa kalau dia sering mengalami hal aneh seperti ada yang menepuk pundaknya atau ada sesuatu yang menekan dadanya dia juga saat waktu ya kurang lebih seperti ada kucing lah yang melompat ke dada dia. Nah, tetapi dalam kondisi tersebut Eno itu tak terbangun dan bahkan ya dia itu juga sulit bangun ketika tidur di kos-kosan tersebut, bahkan walaupun dia udah nyalain alarm itu juga nggak kebangun. Nah, oke, Eno ini jadi teringat dengan perkataan dari teman sepondoknya dulu. Teman sepondoknya itu pernah bilang kalau penjaga dari Eno ini selalu menunggu di depan kamar kalau Eno lagi tidur. Nah, kemudian hal inilah yang dipercaya oleh Eno merupakan salah satu kodamnya. Nah, lalu selain itu, Eno juga pernah mendapatkan informasi dari temannya yang bisa melihat kodam juga. Dikatakan kalau ada salah satu kodam Eno yang berwujud ular besar yang menakutkan. Yang mana wujud dari kodam Eno ini dikatakan cukup mengganggu sebenarnya. Nah, kodamnya tersebut sering sekali berada di tangga berdekatan dengan kamar Eno karena kamar Eno kebetulan berada di lantai 2 dan kodamnya tersebut sering sekali mengganggu orang lain atau menempel kepada orang-orang di sebelah kamarnya Eno. Nah, tapi dalam hal ini Eno tidak menceritakan dengan jelas bagaimana yang dirasakan oleh Eno terhadap kodam ular tersebut. Yang jelas Eno sendiri mengaku tidak pernah melihat sosok ular tersebut, namun dia hanya mendapatkan cerita atau diberitahukan oleh salah satu anak indigo katanya. Dan Eno mengatakan dia selalu merasa tidak nyaman setiap kali dia melewati tangga yang dikatakan tangga tersebut tempat menempelnya kodam ular itu, sehingga dia berasumsi mungkin saja perasaan tidak nyaman tersebut disebabkan oleh ular tersebut. Lalu singkat ceritanya lagi, berlanjut ketika si Eno ini kuliah semester 4, geng. Suatu hari dia pernah merasa sangat malas ketika itu untuk pergi ke kampus. Nah, saat itu posisinya dia baru aja keluar dari kamarnya. Terus di dalam hatinya dia ngomong, hari ini malas kampus dan tiba-tiba secara nyata banget dia mendengar di telinganya ada yang menjawab. Jadi kayak ada suara gitu, geng. Nah, tapi anehnya dia malah merasa kalau jawabannya itu langsung masuk ke dalam pikirannya Eno yang mengatakan nanti nggak masuk kok, dan suara itu merupakan suara perempuan yang sangat halus, sangat lembut didengar oleh Eno. Dan Eno di saat itu tidak mengetahui apa maksud dari jawaban tersebut, apa atau siapa yang nggak masuk gitu kan. Karena dia cuma bilang malas masuk kampus. Nah, tiba-tiba ada jawaban nanti nggak masuk kok, siapa yang maksudnya. Dan saat itu Eno tetap memutuskan untuk pergi ke kampus. Dan sesampainya di kampus dia masuk kelas dan setelah dia menunggu dosennya hampir 1 jam lamanya, ternyata dosen yang memberi kabar ke ketua kelasnya kalau kelas ditiadakan di hari itu. Dan di saat itu Eno langsung kaget dan dia mengingat jawaban dari perempuan yang berbisik di telinganya tadi dan menduga maksud dari kalimat nanti nggak masuk kok tadi itu adalah dosennya dia yang di hari itu berhalangan atau tidak masuk, jadi kelas ditiadakan. Nah, semenjak itulah Eno semakin yakin kalau di dalam dirinya itu ada kodam, ada sesuatu yang terus mengikuti dia dan membisikkan dia, memberitahukan dia apa yang akan terjadi ke depan. Nah, kurang lebih kayak gitu, geng. Gue yakin banget ya dari cerita ini mungkin ya banyak dari kalian yang merasa kayak apa sih gitu, ceritanya kok kayak tahayul banget. Nah, tapi fenomena ini ada gitu, geng, terjadi di negara kita dan banyak orang yang merasa demikian. Nah, untuk percaya nggak percayanya semuanya gue kembalikan kepada kalian. Silakan kalian tinggalkan komentar di bawah mengenai fenomena yang sedang viral ini, yaitu cek kodam. Apakah kalian percaya dengan cek kodam atau tidak? Tinggalkan komentar di bawah. Para pekerja tersebut ternyata diharuskan untuk bekerja selama 24 jam tanpa henti untuk terus memproduksi tas-tas mahal dari Dior. Dan jelasnya nih, geng, ya, mereka ini benar-benar seperti robot yang harus terus bekerja tanpa kenal lelah dan ngantuk. Bisa kebayang ya gimana kerasnya kehidupan pekerja di pabrik produksi Dior. Yo, geng, tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Kamu sih. Jalan-jalan ke Bengkulu, pulangnya bawa cerita. Ini hari Minggu yang aku tunggu. Siap-siap nonton kita. Teacher, ingat ya, ini acara hiburan, bukan acara adu mulut. Kalau ada apa-apa kalian garis, mohon dimaafkan. Kalau kalian suka, support ya. Jadi santai aja, jangan baper, karena kita di sini mau happy aja. Enjoy the show. Yaudah bang, nanti aku traktir kita ya. Mana bu? Pulang bu? Samuel di sini. Samuel sama Edan nih. Samuel Edan nih. Wes tuh pohonan yang tadi, ranting-ranting yang kelabu. Sesungguhnya hatiku ingin menang, kamu jangan pergi, kamu jangan pergi. Wah, gua kayak kenal nih. Siapa? Om Derajat Simpuno. Muasal. Ayo Om. Jatuh begitu saja.
Oke guys, thank you banget yang sudah menonton video kita kali ini yang sangat luar biasa, memberikan sedikit makna pada hati tentang kodam. Belajar aku tentang kodam ini. Ya, langsung aja. Aku juga nggak tahu guys, kenapa nih marah-marah si kodamku ini. Padahal ini lagi diem, asli. Tapi aku pernah memang kalau masalah kayak diikut-ikutin gitu mah, ya, bukan sekali dua kali punya itu, sekali sering kali. Kau ucap teman kita yang salah ya, senyum dong bro. Nggak ada senyum-senyumnya nih si preman satu ini. Nggak ada. Memang pakai seragamnya. Jadi gimana Pian? Panas banget sih, Cok. Panas banget sih, Cok. Tahu dah. Coba ke rumah sana dah. Gue bilangin. Si Pepe juga kayak batu doang tuh anaknya. Panas tuh lu. Emang goblok. Mana tuh dia Ntar tuh? juga jalan dia baru ini, nggak ngerti lu. Kalau jangan mau bareng kita ya udah. Dongan gue bilang, gue juga mau cobain makanannya itu di situ. Beli, bisa beli sendiri. Ya udah tapi lu ini mengajak dia lu. Ya apa lu bilang deh, mobil kita banyak barang. Barang bisa digeser. Hah? Pergi kali itu dia, Cok. Belum. Sampai kau mau jangan mati aku jangan. Ngapain masih mau nongkrong rumah dia tadi? Coba lu cara panggil. Udah lu lah, yang udah panggil tadi katanya tunggu si Bohau datang ke sini katanya. Ada kan orangnya? Ada ya? Ya udah kita kan. Kita matiin dah video. Ah. Kan lu ah? Udah copyright dah ini dah.
bagus emang kentut juga kalau itu.